Oke, baik anak-anak, Bu Guru mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ingat ya, menjawab salam itu wajib hukumnya. Bu Guru ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa hal? Alhamdulillah. Ana bil khair. Good morning, students. Good morning. How are you today? I am fine. Oke, kalau Bu Guru bilang ini jawabnya beriman, berakhlak karimah, berilmu, berjiwa kebangsaan. Yes. Oke, sekali lagi ya, jawabnya dengan semangat dan kompak. Minukah mukmin? Beriman, bertahu sunnah wal jamaah, berakhlak karimah, berilmu, berjiwa kebangsaan. Yes. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3 dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasanya, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru akan cek semangatnya per kelas. Nah, harus semangat ya, mulai dari kelas Al-Ghazali, Ibnu Mas'ud, dan Al-Hazen. Nah, yang sudah bergabung ada Mas Mika, Mbak Reva, Mbak Wanda, Mbak Fatimah, untuk Al-Hazen, Mbak Maira, dan lain sebagainya. Ada Mas David, Mas Alwi, Mbak Bilkis, dan lain sebagainya. Oke, tetap semangat ya, nak ya. Oke, sekarang kelas 1 Al-Ghazali terlebih dahulu, Bu Amel Sapa. Nah, jawabnya semangat. Mana semangatnya kelas 1 Al-Ghazali? Cerdas, pantang menyerah, berakhlakul karimah. Oke, lebih semangat lagi. Kelas 1 Al-Ghazali. Cerdas, pantang menyerah, berakhlakul karimah. Oke, semangat sekali kelas 1 Al-Ghazali. Selanjutnya, kelas 1 Ibnu Mas'ud. Smart, cheerful, and creative. Iya, jawab sekali lagi yang semangat, yang keras. Kelas 1 Ibnu Mas'ud. Smart, cheerful, and creative. Oke, jawab untuk kelas 1 Ibnu Mas'ud. Sekarang kelas 1 Al-Hazen harus lebih semangat dari Al-Ghazali dan Ibnu Mas'ud. Kelas 1 Al-Hazen. Smart, ceria, akhlakul, sekali lagi. Kelas 1 Al-Hazen. Smart, ceria, akhlakul karimah. Kali lagi untuk semuanya. Terus semangat. Ya. Semangat. Oke anak-anak, hari ini kita pembelajaran tematik tema 1H tentang peristiwa alam, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sudah siap ya buku tematiknya dan alat tulisnya? Oke, coba perhatikan slide yang Bu Guru tayangkan. Bentar, tidak boleh coret-coret ya anak ya. Ini ya.
Kak Al-Ghazali started apa gimana? Yang dia udah meninggal. Aku masih ngerti ya. Kan aku mau malah starter itu. Mari Kak. Halo. Ada selalu yang tengah Al-Ghazali starter. Ih, kok kita nembak nih gitu. Oke, sudah siap anak-anak ya? Sudah siap. Ya. Oke, untuk materi yang pertama adalah tentang bencana alam. Kalian tahu? Pernah melihat bencana alam di sekitar kalian? Banjir. Tidak. Pernah lihat banjir, terus apa lagi? Oke, hebat semuanya. Ada yang banjir, ada yang kekeringan, ada tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa kapan sih terjadi bencana alam itu? Nah, bencana alam dapat terjadi tapi sesuai dengan musimnya. Nah, musim ini, kalau di Indonesia ada dua ya, nah. Ada musim apa saja? Ada musim penghujan dan juga musim kemarau. Jadi di Indonesia itu ada dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Nah, Bu, sekarang apa saja sih bencana-bencana alam yang terjadi pada musim penghujan? Nah, musim penghujan, contohnya yang pertama, ada apa saja? Banjir. Iya, ada banjir. Di musim penghujan seringkali terjadi banjir. Kemudian ada juga yang kedua, terjadi tanah longsor. Terhebat. Kemudian, apa saja Bu bencana alam ketika musim kemarau? Dan biasanya kalau musim kemarau itu sering terjadi kekeringan. Oke, hebat sekali. Oke, selanjutnya kita akan membahas bencana alam pada saat musim penghujan. Anak-anak, kalau musim penghujan tadi yang pertama ada bencana alam apa? Siapa ini? Banjir. Sekali ada banjir. Nah, banjir itu apa? Coba ada yang tahu banjir itu apa? Iya, betul sekali. Jadi banjir ini adalah genangan air di tempat yang luas. Bisa menggenangi rumah, jalan, sekolahan, dan lain sebagainya ya. Jadi banjir adalah genangan air di tempat yang sangat luas. Nah, kemudian, Bu, apa sih yang menyebabkan banjir itu? Apa yang menyebabkan banjir? Gara-gara apa sih bisa terjadi banjir? Oke, yang pertama bisa banjir karena hujan lebat yang terus. Yang kedua musim penghujanan. Oke, yang menyebabkan banjir yang kedua adalah akibat banyak sekali orang biasanya buang sampah sembarangan. Biasanya buangnya di sungai. Nah, kalau buangnya di sungai, kemudian ada hujan yang sangat lebat, kemudian air sungainya meluap, sampahnya juga
tertumpuk. Nah, sehingga bisa terjadi banjir. Nah, apa akibatnya jika terjadi banjir? Yang pertama, banyak orang tidak bisa bekerja karena rumahnya dan jalan-jalan tergenang oleh banjir. Tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, tanaman juga bisa rusak. Ya, contohnya padi, bisa rusak, dan sebagainya. Dan yang terakhir, para petani gagal memanen tanaman-tanamannya. Oke, di musim penghujan yang kedua juga akan terjadi bencana apa coba? Perhatikan ini ada gambar apa? Tanah longsor. Iya, tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Iya, tanahnya runtuh. Kalau di pegunungan biasanya tanahnya miring ya, Nak ya. Biasanya terjadi di pegunungan. Tanahnya miring, kemudian adanya hujan lebat, kemudian longsor ke bawah. Jadi tanah longsor adalah runtuhnya tanah pada lahan yang miring. Apa yang menyebabkan tanah longsor? Tetap sama seperti hujan. Yang pertama dikarenakan hujan yang terus menerus. Yang kedua, banyak manusia-manusia usil yang suka menebang pohon sembarangan. Banyak menebang pohon di hutan-hutan. Nah, itu bisa mengakibatkan tanah longsor. Nah, akibatnya apa jika terjadi tanah longsor? Rumah-rumah tertimbun oleh tanah. Rumahnya rusak karena tertimbun oleh tanah. Yang kedua, jembatannya terputus. Yang ketiga, jalan tidak bisa dilewati. Kenapa tidak bisa dilewati? Yaitu tadi, karena tanahnya longsor, kemudian jalannya tertutup oleh tanah. Nah, yang terakhir, tadi musim kemarau. Ada bencana apa biasanya kalau di musim kemarau? Panas. Apa ini, Nak? Iya, kekeringan. Apa yang menyebabkan kekeringan? Kok bisa ya jadi kekeringan? Karena apa? Suaranya jadi pelan nih Bu Guru. Iya, yang pertama karena hujan jarang turun. Nah, kalau biasanya musim kemarau tidak ada hujan, lama sekali turun hujan. Nah, terjadilah kekeringan. Nah, kalau sudah jarang hujan, biasanya jumlah air juga berkurang. Nah, akibatnya apa kalau kekeringan? Coba perhatikan gambarnya yang ditunjukkan Bu Amel dan Bu Diva. Tanahnya retak ya, Nak ya. Kemudian pohonnya juga jadi gundul kering seperti itu. Kemudian apalagi ada yang tahu apa saja yang mengakibatkan kekeringan? Matahari. Nah, yang pertama tanahnya retak. Yang kedua tanamannya layu, bisa gundul juga. Selanjutnya yang terakhir susah mencari air. Biasanya kalau kekeringan, semua warga bergotong-gotong jauh sekali mencari air. Nah, anak-anak biasanya jika ada bencana alam di dekat rumah kalian atau di dekat kecamatan kalian, di daerah kalian, apa yang harus kalian lakukan? Apa saja yang bisa kalian lakukan jika ada bencana alam di daerah kalian? Iya, betul sekali. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan ketika terjadi bencana alam, yang pertama, kalian bisa memberikan bantuan. Nah, bisa memberikan bantuan berupa uang bagi bencana banjir, longsor, kekeringan. Nah, bisa memberi uang, kemudian memberi pakaian. Kalau banjir kan pakaiannya sudah banyak yang kotor ya, Nak ya. Nah, kalian bisa memberi mereka pakaian. Kemudian yang paling penting adalah makanan pokok. Nah, itu. Yang kedua, kalau ada bencana alam, kalian juga
bisa bergotong royong membantu membersihkan. Kalau banjir biasanya membersihkan tanah, kotoran-kotoran, sampah-sampah yang berserakan di jalan. Ya, yang terakhir, kalian kalau menemui korban bencana, kalian bisa menghibur korban bencananya. Biar kalau ada anak-anak kecil, kalian bisa menghiburnya biar tidak terlalu. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Diva. Oke, anak-anak masih ingat bunyi Pancasila? Tidak ya? Oke. Coba Bu Diva ingin kalian menyanyikan lagu simbol-simbol Pancasila. Masih ingat semuanya? Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Simbol-simbol Pancasila jumlahnya ada 5. Satu bintang, 2 rantai, 3 pohon beribu, 4 kapal, 5 bidang kapas. Itulah simbol Pancasila, jumlahnya ada 5. Oke, sekarang Diva tanya kira-kira tadi dari nyanyian yang sudah kita nyanyikan bersama, simbol Pancasila yang kelima apa ya kira-kira? Ada di gambar juga. Apa anak? Iya, betul sekali, padi dan kapas. Jadi padi dan kapas itu adalah simbol sila kelima Pancasila. Nah, sekarang Diva tanya, bunyi sila kelima Pancasila apa ya? Iya, betul sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anak, berhubungan dengan sila kelima, ada beberapa perilaku yang mengamalkan sila kelima atau pengamalan sila kelima. Apa saja sih, Bu? Nah, diantaranya tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Amel, ketika terjadi banjir, terjadi bencana alam, kita harus membantu atau bergotong royong untuk membantu yang terkena bencana. Itu adalah salah satu kegiatan atau sikap yang mencerminkan pengamalan sila yang kelima. Kemudian ada lagi anak-anak, yaitu bersikap adil. Maksudnya gimana ya? Itu maksudnya adalah kita itu tidak boleh pilih-pilih teman. Dan kemudian ada lagi, kalau ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita harus mau menolong kepada siapapun, tidak boleh pilih-pilih yang mau ditolong, misalkan hanya teman dekatnya saja, tidak boleh seperti itu ya. Kita harus mau menolong kepada siapapun yang mengalami kesusahan. Kemudian yang berikutnya tadi sudah disebutkan sama Bu Diva ya, juga sudah dijelaskan sama Bu Amel. Contohnya tadi bergotong royong dengan sesama, misalkan ada tetangga kita atau saudara kita yang mengalami bencana alam dan lain sebagainya, kita harus mau bergotong royong untuk membantu mereka. Atau misalkan di lingkungan kita, ketika hari Minggu biasanya ya kita lakukan bergotong royong untuk membersihkan lingkungan, ada yang membuang sampah, ada yang mencabut rumput, ada yang mengecat pagar dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh kegiatan gotong royong. Berikutnya adalah tidak boros. Jadi kalau kalian memiliki uang, tidak boleh terlalu boros, tidak boleh dibelikan apa saja, kemudian akhirnya uangnya cepat habis. Tidak boleh seperti itu ya, kita tidak boleh terlalu boros. Berikutnya yaitu tidak boleh bersikap pamer anak-anak. Bersikap pamer itu terlalu sombong. Misalkan punya sepeda baru, kemudian dipamerkan kepada temannya, aku punya sepeda baru loh. Tidak boleh seperti itu ya. Kita tidak boleh memiliki sifat sombong, tidak boleh bersikap pamer. Oke, itu tadi salah satu macam-macam pengamalan simbol kelima Pancasila.
Diulangi lagi sama Bu Diva ya, pengamalan sila kelima Pancasila. Yang pertama, bersikap adil, yaitu tidak boleh pilih-pilih teman. Kemudian mau menolong siapa saja yang sedang kesusahan. Kemudian mau bergotong royong dengan siapapun, tidak boleh pilih-pilih. Kemudian tidak boros, tidak bersikap pamer atau tidak sombong. Oke anak-anak, sekarang kalian kita baca bersama-sama ya teksnya ya. Bencana kekeringan itu disebabkan oleh cuaca panas pada saat musim kemarau. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Amel juga ya, ketika musim kemarau salah satu bencananya yaitu kekeringan. Kemudian ciri-ciri ketika musim kemarau itu adalah panas, terik matahari yang sangat panas. Kemudian kalau musim hujan, ciri-cirinya yaitu dingin. Nah, kebalikannya dari musim kemarau, kalau musim kemarau ciri-cirinya itu matahari sangat terik sehingga kita merasakan panas. Kebalikannya ketika musim hujan, kita merasakan dingin. Nah, anak-anak, panas dan dingin itu tadi itu adalah suhu. Nah, anak-anak, kita dapat merasakan suhu itu bisa melalui kulit dan lidah. Nah, kulit dan lidah ini merupakan alat ukur yang tidak baku. Maksudnya gimana ya, Bu? Jadi, alat ukur yang tidak baku itu, setiap orang itu merasakan berbeda-beda. Misalkan Bu Amel sama Bu Diva, itu bisa berbeda anak-anak. Misalkan musim penghujan, Bu Diva merasakan sangat dingin. Tapi kalau Bu Amel hanya merasakan dingin biasa. Nah, itulah yang disebut dengan alat ukur suhu tidak baku. Kita bisa mengukur suhu dengan kulit dan lidah, tetapi kulit dan lidah itu merupakan alat ukur suhu tidak baku. Atau setiap orang itu merasakan yang berbeda-beda. Gitu ya, anak-anak. Iya. Oke, berikutnya. Nah, suhu itu ada dua, yaitu tadi ya, panas dan dingin. Nah, panas ini contohnya teh panas. Nah, teh panas tadi kan kita bisa merasakan panas dengan kulit atau lidah. Nah, kalau teh panas ini kita bisa merasakannya dengan kulit atau lidah ya? Lidah, atau bisa juga kulit. Ketika kita pegang gelasnya, maka kita juga merasakan panas ya. Oke, berikutnya sinar matahari, terik sinar matahari. Ketika kita siang-siang keluar, ketika musim kemarau, ketika matahari sangat terik, maka kita akan merasakan panas dari sinar matahari tersebut. Oke, kemudian berikutnya yaitu dingin. Nah, di sini contohnya ada es krim. Kita bisa merasakan dinginnya es krim atau melalui apa ya, anak-anak? Bisa merasakan kalau es krim itu dingin melalui apa? Ya, ketika kita makan es krim, maka lidah kita merasakan bahwa oh, es krim itu ternyata dingin ya. Atau ketika kita pegang, biasanya kalau kita beli di Indomaret, beli di Alfa, itu kalau kita ambil, kita terasa dingin ya tangannya ketika kita memegang es krim. Oke, berikutnya juga benda-benda yang ada di kulkas. Kalian pastinya pernah ya mengambil barang-barang yang ada di kulkas. Nah, apa yang kalian rasakan ketika kalian mengambil barang atau benda-benda yang ada di kulkas? Dingin. Iya, betul sekali. Kita bisa merasakan dingin dengan apa anak-anak tadi? Dengan kulit atau bisa juga dengan lidah. Oke, baik anak-anak sudah mempersiapkan buku buku paket tematiknya. Coba buka halaman 138. Oke, nah ini Bu Amel lihat semuanya anak-anak di kelas 1. Ada kelas 1 Al-Hazan, Al-Muzali, dan juga 1 Ibnu Mas'ud. Oke, sudah membuka halaman 138 semuanya? Sudah?
Oke, sudah. Untuk yang pertama, Bu Amel tunjuk ya. Oke. Untuk Mas Alwi kelas 1 Al-Ghazali, Bu Amel mau tanya. Soal nomor 1. Coba diaktifkan mikrofonnya dulu. Pada musim kemarau dapat terjadi bencana apa, Mas Alwi? Kekeringan. Halaman. Oke, hebat sekali, pintar 100 untuk Mas Alwi. Kekeringan, anak-anak yang lain bisa menulisnya. Kekeringan untuk soal nomor 1. Oke, untuk soal nomor 2 kelas Ibnu Mas'ud. Siapa ya kelas Ibnu Mas'ud? Oke, Bu Amel minta Mas Sabil dari Ibnu Mas'ud. Soal nomor 2. Tanah menjadi apa jika musim kemarau, Mas Sabil? Jadi apa ya? Tadi Coba sudah mikrofonnya dijelaskan, diaktifkan dulu, Mas Sabil. Kan tanam seperti ya, Mas Sabil. Ketika musim kemarau, tanah menjadi apa ya, Mas Sabil? Boleh diaktifkan mikrofonnya, ya? Apa, Mas Sabil? Reta, oke, pintar sekali, Oke. hebat. Oke, selanjutnya anak-anak ditulis ya jawabannya nomor 2, tanah menjadi retak. Untuk nomor 3, Bu Amal pengen kelas Al-Hazan, coba Fatimah. Fatimah nomor 3, Mbak Fatimah. Nasyita. Tanaman banyak yang apa ya, Nak ya? Coba mikrofonnya diaktifkan dulu, sayang. Mikrofonnya diaktifkan dulu, Nak. Mbak Fatimah. kering. Oke, sudah. Tanaman banyak yang apa? Udah banyak yang kering. Banyak yang apa? Coba. Iya, kalau banyak tanaman yang kering, maka tanamannya menjadi apa nanti? Banyak yang Hah? banyak yang letak. Iya, kalau tanahnya menjadi retak, kemudian tanamannya menjadi apa? Gundul dan Mati. Keringan. iya, mati. Hebat, ucap 100 untuk Mbak Fatimah. Jadi anak-anak nomor 3 kita jawab mati ya. Tanaman banyak yang mati. Kemudian kelas Al-Ghazali lagi. Nomor 4 kira-kira dijawab apa ya? Menanam apa? Menanam titik-titik dapat mencegah kekeringan saat musim kemarau. Coba Mas Koko. Pohon. Oke. Ya, Mas Koko dengan suaranya Bu Guru. Ya. Oke, Mas Koko nomor 4 menanam titik-titik dapat mencegah kekeringan saat musim kemarau. Nah, jawabannya apa, Mas Koko? Menanam apa, Mas Koko? Menanam apa sayang? Kekeringan. Menanam pohon. Oke, pintar Oke. sekali. Menanam pohon Dapat mencegah kekeringan saat musim kemarau. Dan yang terakhir Bu Amel sama Bu Diva ya yang jawab ya. Kira-kira apa kata yang belum kita jawab? Apa Tinggal satu, anak-anak? apa ya? Coba yang jawab semuanya yang bisa. Coba yang keras jawabnya. Iya, menanam air dalam
Nah, oke kita ulang. Nomor 1 tadi jawabannya apa? Dapat terjadi bencana kekeringan. Nomor 2, tanaman menjadi retak. Nomor 3, tanaman banyak yang mati. Dan yang terakhir, menanam pohon dapat mencegah kekeringan saat musim kemarau. Dan yang terakhir, nomor 5, akar pohon akan menahan air dalam bentuk. Oke anak-anak, kalian hari ini puasa semuanya? Puasa. Alhamdulillah. Puasa sampai zuhur apa? Puasa. Maghrib? Maghrib. Alhamdulillah, semoga puasa hari ini lancar dan dapat berkah ya nak ya, dapat pahala dari Allah. Oke. Sekarang alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah anak-anak. 1, 2, 3. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang kita foto terlebih dahulu ya. Sambil nunggu foto, jangan lupa ya pesannya dulu tentang sholat 5 waktu, nanti juga membantu orang tua, dan selalu jaga kesehatan ya. Semangat selalu walaupun belajar di rumah. Oke? Sebentar ya. Oke, semua kamera diaktifkan. Sambil senyum. Hitungan ketiga, senyum semuanya ya, sama jempolnya diangkat. 1, 2, 3. Ayo deh. Lagi ya Nana ya. Angkat jempolnya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Terakhir. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Semangat selalu. Semoga puasa kalian hari ini lancar ya. Amin. Selalu diberikan kesehatan. Bu Guru akhiri. Oke, Bu Diva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.